Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitria Syahra dengan NIM 230121606584. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang telah saya baca di pekan sebelumnya dengan judul Web Design Basic for Educator yang ditulis oleh Turai Trust, PhD, adalah seorang associate profesor teknologi pembelajaran di Departemen Pendidikan Guru dan Studi Kurikulum di Fakultas Pendidikan di Universitas Massachusetts Amherst. Alasan saya memilih buku ini karena dalam semester ini saya diberi proyek untuk membuat website pribadi. Dengan ini saya akan belajar bagaimana dan apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat website tersebut. Oke, masuk ke dalam isi buku yang saya baca. Itu yang pertama tentang organisasi visual, yang memuat pertama tata letak situs web, menentukan lokasi item umum di situs web, termasuk menu, spanduk atau logo, bilah navigasi, informasi kontak, dan icon jejaring sosial. Lalu yang kedua, di atas lipatan, atau yang disebut dengan paruh atas, halaman depan surat kabar yang memuat informasi paling penting dan menarik perhatian. Lalu yang ketiga, ada navigasi, daftar isi berupa menu, mesin pencari, tautan, dan akordeon. Sedangkan yang keempat yaitu desain visual yang memuat teks, warna, dan kontras, ruang putih, icon, aksesibilitas, kemampuan beradaptasi pada berbagai perangkat. Lalu yang terakhir ada konsistensi dalam penempatan icon-icon kita. Lalu membahas tentang trik mempertahankan perhatian pembaca. Apa saja sih triknya? Yaitu yang pertama itu pemformatan. Pemformatan icon-icon yang kita simpan, yang kita letakkan dalam website kita. Lalu yang kedua ada ruang putih untuk mempermudah pembaca dalam membaca website kita. Lalu memisahkan teks ini dipisahkan dalam paragraf-paragraf yang mana dalam setiap paragraf tersebut terdiri tidak lebih dari 5 kalimat. Lalu yang selanjutnya ada penekanan tipografi yang termasuk ke dalam penekanan tipografi ini penggunaan bold dalam tulisan, lalu italic dalam tulisan, warna dalam tulisan, dan lain sebagainya. Lalu ada piramida terbalik. Piramida terbalik ini membahas tentang topik pembicaraan, membahas tentang yang penting terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam uraian pembicaraan. Lalu ada subjudul, penggunaan bahasa disesuaikan. Lalu kenali audiens, siapa yang akan kita tuju. Lalu perhatikan keterbacaan tulisan yang memuat tentang ejaannya dan ukuran fontnya. Lalu yang terakhir ada kredibilitas. Dalam membuat website, kita juga harus memperhatikan hak cipta tentang segala hal yang kita tuangkan dalam website kita. Hak cipta itu apa sih? Hak cipta yaitu yang melindungi karya asli dari kepengarangan yang ditetapkan dalam media ekspresi apapun yang nyata, yang sekarang dikenal atau kemudian dikembangkan, yang darinya karya tersebut dapat dilihat, direproduksi, atau dikomunikasikan, baik secara langsung atau dengan bantuan mesin atau perangkat. Di Amerika Serikat, hak cipta dilindungi secara luas oleh Pasal 1 Bagian 8 Konstitusi Amerika Serikat, Judul 17 Kode Amerika Serikat, dan perlindungan lebih lanjut diberikan berdasarkan kasus umum. Hak cipta ini dibagi ke dalam dua garis besar, yaitu penggunaan wajar dan area publik. Penggunaan wajar ini biasanya diperuntukkan untuk tenaga kependidikan, untuk keperluan pendidikan atau pengajaran terhadap siswa-siswa, di mana masih ke dalam tahap wajar. Lalu yang kedua yaitu area publik. Area publik ini artinya siapa saja dapat menggunakan eh, karya yang tersedia di dalam internet tersebut. Lalu masuk ke dalam desain multimedia dalam website kita. Yaitu yang pertama kita merancang audio, lalu merancang video, dan merancang gambar. Dalam merancang audio, kita dapat menggunakan aplikasi Vokero, perekam suara online, dan Audacity. Untuk merancang video, kita menggunakan Adobe Spark, Screencastify, dan untuk merancang gambar, kita bisa menggunakan Fablo, Canva, dan Adobe Spark. Yang terakhir, akses digital.
Aksesibilitas digital adalah tentang memastikan bahwa setiap orang dapat berinteraksi dengan setiap sumber daya di komputer, termasuk program perangkat lunak, situs web, tutorial dan permainan online, video, podcast, gambar, dan infografis. Aksesibilitas Aksesibilitas digital menjamin bahwa produk komputer, offline dan online akan tersedia untuk semua pengguna. Dalam hal ini, ada orang yang sangat berjasa yaitu Edward V. Roberts yang disebut dengan Bapak Kehidupan Mandiri. Dalam hal ini kita harus memperhatikan eh, untuk siapa website ini kita buat, lalu apa saja yang ingin kita muat dalam website tersebut. Kita harus memperhatikan bahwa website yang kita buat ini bisa digunakan dalam berbagai macam eh, alat komunikasi, baik itu handphone, komputer, maupun laptop, dan siapa saja yang menggunakan, apakah itu diperuntukkan untuk umum atau semua orang atau untuk orang-orang tertentu saja. Jika untuk semua orang atau umum, kita harus juga memperhatikan penggunaannya untuk orang-orang yang memiliki kekurangan, baik keterbelakangan dalam hal fisik maupun keterbelakangan dalam hal waktu dan ekonomi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang buku yang telah saya baca di pekan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.